Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Perkenalkan, nama saya Lisna dengan NIM H0419502 dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sulawesi Barat, Program Studi Pendidikan Fisika Angkatan 2019. Ada 8 poin penting dalam multimedia pembelajaran, yaitu yang pertama, pengertian dari multimedia pembelajaran. Multimedia adalah media yang menggabungkan dua unsur atau lebih media yang terdiri dari teks, grafik, gambar, foto, audio, dan animasi secara terintegrasi. Multimedia terbagi menjadi dua kategori, yaitu multimedia linear dan multimedia interaktif. Multimedia linear adalah suatu multimedia yang tidak dilengkapi dengan alat pengontrol apapun yang dapat dioperasikan oleh pengguna. Sedangkan multimedia interaktif adalah suatu multimedia yang dilengkapi dengan alat pengontrol yang dapat dioperasikan oleh pengguna, sehingga pengguna dapat memilih apa yang dikehendaki untuk proses selanjutnya. Sedangkan pembelajaran diartikan sebagai proses penciptaan lingkungan memungkinkan terjadinya proses belajar. Jadi, dalam pembelajaran yang utama adalah bagaimana siswa belajar. Belajar dalam pengertian aktivitas mental siswa yang berinteraksi dengan lingkungan yang menghasilkan perubahan perilaku yang bersifat relatif konstan. Dengan demikian, apa yang menjadi penting dalam aktivitas belajar dan pembelajaran adalah lingkungan. Bagaimana lingkungan ini diciptakan dengan menata unsur-unsurnya sehingga dapat merubah perilaku siswa. Dari uraian yang telah diuraikan ini dapat disimpulkan bahwa multimedia pembelajaran dapat diartikan sebagai aplikasi multimedia yang digunakan dalam proses pembelajaran. Dengan kata lain, untuk menyalurkan pesan atau pengetahuan, keterampilan, dan sikap, serta dapat merangsang pikiran, perasaan. Bagian kedua yaitu sejarah multimedia pembelajaran. Pada awal sejarah pendidikan, guru merupakan satu-satunya sumber untuk memperoleh pelajaran. Dalam perkembangan selanjutnya, sumber belajar itu kemudian bertambah dengan adanya buku. Pada masa itu kita mengenal tokoh bernama Johann Amos Comenius yang tercatat sebagai orang pertama yang menulis buku bergambar yang ditujukan untuk anak-anak sekolah. Buku tersebut berjudul Orbis Sensualium Pictus atau Dunia Tergambar, yang diterbitkan pertama kali pada tahun 1657. Penulisan buku ini dilandasi oleh suatu konsep dasar bahwa tidak ada sesuatu dalam akal pikiran manusia tanpa terlebih dahulu melalui penginderaan. Dari sinilah para pendidik mulai menyadari perlunya saran belajar yang dapat memberikan rangsangan dan pengalaman belajar secara menyeluruh bagi siswa melalui semua indera, terutama indera pandang dengar. Kalau kita amati lebih cermat lagi, pada mulanya media pembelajaran hanyalah dianggap sebagai alat untuk membantu guru dalam kegiatan mengajar atau teaching aids. Alat bantu mengajar yang mula-mula digunakan adalah alat bantu visual seperti gambar, model, grafis, dan benda nyata lain. Alat-alat bantu itu dimaksudkan untuk memberikan pengalaman lebih konkret, memotivasi serta mempertinggi daya resap atau retensi belajar dan daya ingat siswa dalam belajar. Namun karena terlalu memusatkan perhatian pada alat bantu visual, kurang memperhatikan aspek desain, pengembangan pembelajaran atau instruction, produksi dapat evaluasinya. Jadi, dengan masuknya pengaruh teknologi audio sekitar abad ke-20, alat visual untuk mengkonkretkan ajaran ini dilengkapi dengan alat.
Bagian ketiga yaitu karakteristik multimedia pembelajaran. Karakteristik multimedia pembelajaran adalah yang pertama, memiliki lebih dari satu media yang konvergen, misalnya menggabungkan unsur audio dan visual. Yang kedua, bersifat interaktif dalam pengertian memiliki kemampuan untuk mengakomodasi respon pengguna. Dan yang ketiga yaitu bersifat mandiri dalam pengertian memberi kemudahan dan kelengkapan isi sedemikian rupa sehingga pengguna menggunakan tanpa bimbingan. Bagian keempat yaitu fungsi multimedia pembelajaran. Yang pertama, mampu memperkuat respon pengguna secepatnya dan sesering mungkin. Kedua, mampu memberikan kesempatan kepada siswa untuk mengontrol laju kecepatan belajarnya sendiri. Ketiga, memperhatikan bahwa siswa mengikuti urutan yang koheren dan terkendalikan. Dan yang keempat, mampu memberikan kesempatan adanya partisipasi dari pengguna dalam bentuk respon, baik berupa jawaban, pemilihan, keputusan, percobaan, dan lain-lain. Bagian kelima yaitu format multimedia pembelajaran. Format multimedia pembelajaran terdiri dari beberapa poin, yaitu yang pertama, tutorial. Tutorial ini merupakan sebuah pembelajaran yang memungkinkan multimedia untuk menyampaikan materi, baik itu secara teks, grafik, maupun video. Yang kedua, drill. Drill ini digunakan untuk melatih para pengguna sehingga mereka bisa mahir dalam mempelajari suatu keterampilan maupun untuk penguasaan sebuah konsep tertentu. Adapun program ini menyediakan beberapa soal yang nantinya akan ditampilkan acak. Jadi setiap soal yang muncul akan berbeda. Kemudian yang ketiga yaitu simulasi. Simulasi adalah pembelajaran yang dikemas dengan format penyampaian yang lebih dinamis dan tidak bisa diaplikasikan di dunia nyata. Yang keempat, eksperimen. Eksperimen ini adalah lebih ditujukan untuk kegiatan yang sifatnya percobaan, misalnya latihan praktikum di sebuah laboratorium. Yang kelima yaitu permainan. Permainan di sini yaitu proses pembelajaran dengan diharapkan aktivitas belajar lebih bisa menarik dengan permainan. Yang keenam yaitu syarat multimedia pembelajaran. Ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi dalam multimedia yang baik. Yang pertama, pengoperasian yang mudah dan familiar. Kedua, mudah untuk diinstal ke komputer yang akan digunakan. Ketiga, media pembelajaran yang interaktif dan komunikatif. Keempat, sistem pembelajaran yang mandiri, artinya siswa dapat belajar dengan mandiri baik di sekolah maupun di rumah tanpa bimbingan dari guru. Yang kelima, sedapat mungkin dengan biaya yang ringan dan terjangkau. Teks adalah komponen dari multimedia yang penting untuk menyampaikan suatu informasi. Karena teks komponen ini sederhana, selain itu tidak memerlukan tempat penyimpanan yang banyak. Teks akan tersimpan dalam bentuk file yang terdiri dari kata, kalimat, paragraf, dan alinea. Komponen yang kedua yaitu gambar atau grafik. Gambar atau grafik akan mempermudah seseorang untuk memahami suatu informasi. Komponen yang satu ini juga memiliki peran penting dalam komponen multimedia, karena gambar bisa menyajikan dan meringkas data secara kompleks, serta mampu menyajikan kata yang mudah untuk dipahami. Kemudian komponen yang ketiga yaitu audio atau suara.
Audio atau suara memiliki peran penting juga dalam multimedia untuk menyampaikan informasi. Jika tidak ada audio pada multimedia, hasilnya akan kurang lengkap. Kemudian komponen yang keempat yaitu video. Video dalam multimedia ialah gambar yang berurutan atau live video, di mana live video diperoleh dari rekaman dari kamera. Kemudian yang kelima yaitu animasi. Animasi digunakan untuk membantu menggambarkan atau mengilustrasikan metode, menunjukkan suatu hal yang hidup atau aktif, dan memperagakan model. Penggunaan animasi saat ini sudah sangat luas digunakan. Animasi bergerak akan lebih mudah untuk dipahami dibandingkan gambar atau objek yang diam. Selain lebih menarik, animasi bergerak lebih komunikatif sehingga informasi yang disampaikan lebih mudah dan dimengerti. Kemudian yang keenam yaitu interactive link. Komponen yang terakhir merupakan interactive link. Komponen ini berguna untuk menyempurnakan multimedia karena dapat memperjelas apa yang akan dicari tahu alasannya. Tentang solusi atau saran bagi pengguna media. Solusi atau saran bagi pengguna media yang pertama, memahami dengan baik masalah kecanduan yang dialami. Yang kedua, membatasi waktu online. Yang ketiga, melakukan hobi yang seru. Keempat, meluangkan waktu dengan orang-orang terdekat. Dan yang kelima, menggunakan sosmed dengan bijak.